di kelompok 4. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Mutiara Samad dengan NIM 2303497. Ini kami dari kelompok 4 mengangkat judul yaitu tentang kontribusi aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca di lingkungan kampus UNPR Tawar. Yang dimana emisi gas rumah kaca ini adalah pelepasan gas-gas ke atmosfer yang dapat menahan panas dan menyebabkan efek rumah kaca. Yang dimana gas-gas ini termasuk karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan gas berfluorinisasi. Yang dimana penelitian kami ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi aktivitas mahasiswa terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca di lingkungan kampus UNPR Tawar. Yang dimana aktivitas harian mahasiswa itu seperti penggunaan kendaraan bermotor, konsumsi listrik di gedung perkuliahan, dan penggunaan AC. Kegiatan konsumsi di kantin mahasiswa seperti sampah plastik, yang dimana itu diduga sebagai menjadi penyumbang emisi gas karbon dioksida. Yang dimana melalui observasi lapangan dan wawancara yang telah kami lakukan, penelitian ini berupaya menggambarkan hubungan antara perilaku manusia dan peningkatan emisi di lingkungan kampus. Temuan dari studi yang telah kami lakukan itu diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong implementasi sebagai strategi ramah lingkungan di kampus UNP, yang dimana seperti pengelolaan energi yang lebih efisien dan penggunaan ketergantungan terhadap transportasi berbahan bakar fosil. Nah, untuk lokasi penelitian kami itu ada 3, yaitu yang pertama itu ada di Fakultas FIPA, kantin Fakultas Ilmu Sosial, dan gedung Rektorat UNP. Setiap pagi, ratusan kendaraan bermotor memadati kawasan kampus. Asap kendaraan yang tampak sepele ini ternyata mengandung karbon dioksida atau CO2, yaitu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Maaf mengganggu waktunya, Bang. Saya ingin mewawancari Abang terkait kontribusi aktivitas mahasiswa terhadap emisi gas rumah kaca di lingkungan kampus ini, Bang. Nah, boleh minta waktunya sebentar, Bang? Boleh, Kak. Kalau boleh tahu, dengan Abang siapa? Nama saya Dapar Afliza. Baik, di sini saya akan bertanya yaitu, apakah Anda biasanya menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke kampus setiap hari? Ya, biasanya saya menggunakan kendaraan pribadi, terutama kendaraan bermotor, karena itu lebih praktis dan juga bisa menghemat waktu, terutama dengan lingkungan kampus yang cukup luas ini. Ngomong-ngomong soal transportasi, apakah Anda pernah terpikir untuk mencoba menggunakan transportasi umum atau mungkin sepeda sebagai alternatif ke kampus? Sebenarnya awal saya pernah terpikirkan untuk menggunakan transportasi umum, tapi karena keterbatasan dengan akses transportasinya yang aman dan nyaman di lingkungan kampus. Tapi untuk sepeda, saya khawatir dengan cuaca yang kadang tidak mendukung seperti hujan lebat. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya yaitu, menurut Anda, apakah banyaknya kendaraan mahasiswa memberikan dampak tertentu terhadap lingkungan kampus? Ya, terhitung selama ini cukup banyak kendaraan bermotor di lingkungan kampus. Itu bisa berdampak buruk bagi udara dan juga iklim di lingkungan kampus. Baik, Bang, terima kasih, Bang. Nah, kesimpulannya yaitu mayoritas mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor ke kampus karena dianggap lebih praktis dan efisien waktu. Meskipun beberapa mahasiswa menyadari dampak lingkungan dari emisi kendaraan bermotor, keterbatasan akses transportasi umum, cuaca, dan faktor keamanan membuat penggunaan kendaraan alternatif seperti sepeda masih sangat minim. Gedung-gedung perkuliahan di kampus membutuhkan energi listrik untuk pencahayaan, perangkat elektronik, dan pendingin ruangan. Konsumsi listrik tinggi, terutama dari AC, berkontribusi terhadap emisi tidak langsung dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Isi Kak, iya Kak, mau mengganggu waktunya Kak, kasih buka Kak. Kebetulan nggak Kak, ada Kak. Oh baik Kak. Sebelumnya nama Kaknya siapa ya?
Nama Lela. Kak, di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai dengan hemat energi di lingkungan kampus, Kak. Pertanyaan pertama adalah, seberapa sering sih AC digunakan pada saat Kakak berada dalam ruangan? Sepertinya setiap saat dalam ruangan, Kak, apalagi ketika cuaca panas saat di Padang ini. Tetapi kadang juga jika cuaca tidak terlalu panas, AC selalu dinyalakan dikarenakan kebiasaan, atau mungkin juga saat masuk ruangan itu AC-nya sudah menyala. Oke, baik, Kak. Pertanyaan keduanya yaitu, apakah ada upaya untuk mematikan alat elektronik pada saat kakaknya lagi tidak digunakan itu alat elektroniknya pada saat keluar ruangan atau gimana gitu? Pastinya ada upaya ya, Kak, untuk alat elektronik tersebut. Seperti di kelas pasti ada proyektor, AC, lampu ataupun kipas. Itu untuk mematikannya itu pasti ketika saat akan keluar ruangan, terutama ketika kita yang keluar ruangan terakhir. Tapi juga masih ada beberapa mahasiswa yang tidak sadar akan hal tersebut dan melupakan tanggung jawabnya. Menurut kakak, seberapa penting sih kesadaran untuk hemat energi ini kita terapkan di lingkungan kampus? Pastinya sangat penting ya, Kak, untuk kesadaran hemat energi itu sendiri, terutama lingkungan kampus ini pasti banyak orang yang terdiri dari mahasiswa, tendik, dosen, ataupun masyarakat sekitar yang berkunjung ke kampus. Kesadaran hemat energi ini sangat penting. Apabila kita tidak menyadarinya, dampaknya itu pasti akan sangat besar. Dan juga kesadaran hemat energi ini menunjukkan bahwa kita itu peduli akan lingkungan sekitar dan juga masa depan yang akan datang. Oke, Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Oke, baik, kesimpulannya yaitu AC dinyalakan hampir setiap waktu selama kegiatan belajar mengajar. Bahkan ketika kondisi ruangan belum terlalu panas, penggunaan listrik juga cukup tinggi akibat elektronik lain seperti proyektor dan lampu. Meskipun ada sebagian mahasiswa yang sudah berupaya mematikan alat listrik saat tidak digunakan, kesadaran hemat energi secara umum masih belum merata di kalangan mahasiswa. Artinya, konsumsi listrik yang tinggi di lingkungan kampus menjadi salah satu sumber emisi tidak langsung yang signifikan. Kantin mahasiswa menjadi pusat aktivitas sosial. Namun, penggunaan plastik sekali pakai untuk makanan dan minuman menghasilkan limbah yang tak mudah terurai, memperburuk jejak karbon kampus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar tentang kontribusi aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca di lingkungan kampus MPU Tawaran. Sekarang saya berada di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, bersama Bang yang siapa, Bang? Faris De Silva Santos. Tentang apakah Abang itu sering menggunakan plastik sekali pakai setelah membeli makanan, Bang? Lumayan juga, Bang, tapi kadang juga dikumpulin plastiknya kan untuk keperluan lain gitu, Bang. Apakah kampus itu sering menyediakan opsi tempat makan ramah lingkungan, Bang, di sekitar sini, Bang? Mungkin ada, Bang. Ada, Bang. Apakah pendapat Abang tentang penjumlahan sampah plastik yang di kampus ini, Bang? Apa tadi, Bang? Apakah pendapat Abang tentang penjumlahan sampah plastik di kampus ini, Bang? Penjebolan? Tentang jumlah sampah plastik gitu, Bang. Apakah banyak, apakah kurang, apakah pengolahan sampahnya gitu? Kalau di lingkungan kampus ini sepertinya sedikit yang kelihatan sampah plastiknya kan, soalnya udah ada petugas kebersihan yang membersihkannya nanti, Bang. Dan juga banyak terdapat tong sampah, jadi para mahasiswa bisa memasukkan sampah plastiknya ke dalam tong sampah tersebut, Bang. Mungkin sekian aja wawancara, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari kontribusi aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca di lingkungan kampus UPR Tawar yang dilakukan saya di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, kesimpulannya yaitu penggunaan plastik sekali pakai di kantin kampus ini masih sangat umum dan menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi mahasiswa. Nah, kurangnya fasilitas atau budaya kantin ramah lingkungan itu menyebabkan sulitnya menghindari plastik. Pengolahan sampah plastik juga dinilai belum adaptif karena kurangnya sifat pemilihan yang eduksi. Nah, pentingnya memperburuk mutasi penyerapan lingkungan dan emisi gas dari sampah yang membusuk.
Emisi gas rumah kaca bukan hanya masalah global, tetapi juga tanggung jawab bagi lokal. Jadi mulai dari kendaraan hingga sampah plastik. Jadi setiap keputusan mahasiswa di kampus berdampak nyata. Mari kita ubah kebiasaan demi kampus yang lebih hijau. Baiklah, saran untuk kedepannya yaitu ada transportasi berkelanjutan. Jadi kampus perlu menyediakan fasilitas parkir sepeda yang aman, jalur pejalan kaki, dan mendukung inisiatif bila baik to kampus. Selanjutnya perluasan akses transportasi umum dengan subsidi atau kerjasama antar lembaga transportasi dan kampus. Yang kedua yaitu manajemen energi di gedung. Jadi pemasangan sensor otomatis untuk lampu dan AC agar hanya menyala saat diperlukan. Edukasi berkelanjutan melalui poster, kampanye, atau program hemat energi yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Yang ketiga yaitu kantin ramah lingkungan. Mendorong pengguna wadah makanan melalui insentivitas atau diskon, membuat kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di kantin kampus. Yang keempat yaitu sistem pengelolaan sampah yang efektif. Penyediaan tempat sampah terpisah seperti organik, anorganik, dan daur ulang. Jadi di seluruh area kampus. Melibatkan mahasiswa dalam program daur ulang dan pelatihan pemilahan sampah. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi lingkungan, yaitu integrasi materi lingkungan dalam mata kuliah umum, penyelenggaraan workshop, lomba, atau gerakan kampus hijau yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Baiklah, itulah saran yang dapat kami berikan. Semoga kita dapat menjaga kebersihan area kampus dan mengurangi pemicu efek gas rumah kaca di area kampus Universitas Negeri Padang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.